Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta salah satu anak bimbing kita dalam rumah ya. Ya. Aku, Baik. ya, Bisa. ya, Bapak tahu dulu. Oke, baik. Mari teman-teman dan Bapak sebelum kita belajar pada pagi ini, mari kita sedang berdoa baik. Berdoa selesai. Hanya lulus. Oke, selanjutnya Bapak hasil ya dulu ya. Ya, Pak. Agustinus, Baik, Pak. Oke. Namanya Lena? 3 hari Pak. Kamu 3 hari. Mana kesian? Astrid, Hadir, Pak. Thomas, Di toilet, Pak. bagus sekali tuh. Erina, Nggak ada, Pak. Nggak masuk. Apa? ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi ya. Ya, Pak. Sebelumnya Bapak mau tanya dulu, kira-kira kalian sudah tahu kan belum materi kita pada hari ini? Belum, Pak. Materi kita pada pagi hari ini adalah mengenai teks deskripsi. Nah, Bapak perhatikan benar ya. Nah, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara rinci suatu objek, tempat, hewan, manusia, atau suasana, sehingga pembaca seolah-olah bisa dapat melihat, merasakan, atau mencium, ataupun mendengar suatu objek yang dideskripsikan. Nah, itu pengertian dari teks deskripsi. Adapun berikutnya yaitu tujuan teks deskripsi. Nah, tujuannya itu memberikan gambaran yang jelas suatu objek. Berikutnya membantu pembaca membayangkan atau merasakan suatu objek yang dideskripsikan. Berikutnya menyampaikan informasi secara konkret. Nah, itu tujuan dari teks deskripsi. Adapun juga ciri-ciri dari teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan objek secara rinci. Berikutnya menggunakan kata sifat seperti tinggi, indah, harum. Nah, berikutnya menggunakan kata indah untuk menyebut suatu objek. Berikutnya menggunakan indera sebagai acuan dari menggambarkan suatu teks deskripsi. Berikutnya informasi disajikan turut dan jelas. Berikutnya informasi menggunakan kata benda untuk menyebut suatu objek. Nah, berikutnya ada struktur teks deskripsi. Ada sudah tahu struktur teks deskripsi sini belum? Belum, Pak. Belum kan? Ya. Jelaskan Bapak ya. Ya, Pak. Ya, yang pertama identifikasi atau pembuka. Contohnya seperti Pantai Lampung 1 sangat indah. Nah, itu contoh dari identifikasi atau pembuka teks deskripsi. Kedua, deskripsi bagian atau rincian. Contohnya seperti pasir
dan ombaknya sangat besar, sangat indah dilihat. Ya. Dan berikutnya ada penutup atau opsional. Contohnya seperti pantai Rampasan tersebut menjadi tempat favorit para wisatawan untuk bersantai dan menikmati sunset yang ada di pantai. Untuk ada pun juga ciri kebasan dari teks deskripsi. Yang pertama menggunakan kata sifat atau adjektiva. Kedua menggunakan kata beda atau nominal. Ketiga menggunakan kata keterangan misalnya sangat, begitu, ataupun sangat indah. Nah, berikutnya menggunakan kalimat runtut dan jelas. Ya. Nah, berikutnya ada contoh objek bisa dideskripsikan. Contohnya seperti orang, burung. Ini contoh ya, contoh yang bisa dideskripsikan atau bisa kalian deskripsikan. Contohnya seperti orang, hewan, benda, atau teman, pantai. Nah, di sini ada pantai yang dikenal sebagai Pantai Lampu Satu. Nah, kalian bisa disapa santai sambil mendeskripsikan suasana pantai tersebut. Bisa kan? Bisa, Pak. Nah, berikut ada contoh objek yang bisa dideskripsikan atau bisa kalian deskripsikan, ya? Ya. Contohnya seperti hewan. Hewan itu ada banyak yang bisa kalian deskripsikan. Ada kucing, ada burung, ada rusa, babi, dan lain-lain. Berikutnya ada tempat. Bapak boleh izin mandi kak? Ya. Izin mandi sebentar. Sebelum izin sepertinya Bapak dulu ya. Oh iya Pak. Ini waktunya sudah selesai. Jadi mungkin ya bisa bertahan dulu ya. Ya, tapi tidak apa-apa. Bapak izinkan buat kita keluar. Nah, boleh nih Bapak? Ya, boleh. Nanti saya kembali ya. Oke Pak, saya Pak. Oke, baik. Nah, setelah ini ya, berikutnya ada tempat yang bisa dideskripsikan. Contohnya seperti sekolah, rumah, pasar, pokoknya yang menjelaskan sebagai keterangan kata tempat. Banyak ya? Ya. Berikutnya ada kata benda. Kata benda itu yang bisa kalian deskripsikan. Contohnya seperti ada laptop, ada kursi, ada meja, pintu, dan lain-lain. Bisa ya? Ya. Baik, itu materi deskripsi yang Bapak bisa jelaskan pada hari ini. Nah, nanti minggu depan kita lanjut ke materi berikutnya ya. Ya. Sebelum kita lanjut, Bapak mau tanya dari kalian. Sudah jelas materi ini apa belum? Jelas Pak. Jelas? Jelas. Oke. Bapak beri pertanyaan ya, langsung dijawab aja pertanyaannya. Bisa kan? Ya. Sepertinya bisa, Pak. Ya, supaya dia pasti bisa. Yang pertama, tulis ya. Cuma menyebarkan kan? Ya, Pak. Nggak kayak tadi, Pak. Kalian tidak punya, bisa pinjam di kamar. Sudah siap? Ya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Tugas yang pertama, sebutkan salah satu teks deskripsi. Sudah? Oke. Soal kedua,
tuliskan tujuan dari teks deskripsi. Sudah? Nah, apakah jadi dua tugas saja ya? Nanti minggu depan harus kita lanjutin berikutnya. Oke, Pak. Sebelum kalian lanjut, sebelum kalian dulu, kira-kira tugasnya sudah jelas? Sudah, Pak. Oke, baik. Langsung dikerjakan ya. Iya, Pak. Sudah? Ya. Oh, gini ya, Mas. Apa lupa ya? Untuk tugas yang saya dapat bagian itu bisa kalian tahan dulu. Nanti minggu depan malam dulu ya. Iya, Pak. Tapi pada hari ini kita masuk ke kita diskusi biasa ya. Hanya jawab nanti Bapak ada di kalian, terus kalian jawabnya. Bagian materi yang tadi Bapak sampaikan di kamu atau jelaskan ke kalian ya. Bisa ya? Oke. Di sini kalian bisa jawab apa itu pengertian dari teks deskripsi. Bisa ulang. Ini kita langsung jawab ya, kita masuk di diskusi biasa saja ya. Mungkin kalian bisa jelaskan sedikit aja terkait teks deskripsi yang tadi Bapak sudah sampaikan atau jelaskan ke kalian. Saya, Pak. Ya, kalau kurang jelas bisa tanya ke Bapak yang jelaskan lebih jelas. Silakan. Teks deskripsi adalah jenis teks yang digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan sesuatu seperti objek, tempat, orang, atau situasi, sehingga pembaca dapat membayangkan atau memahami apa yang sedang dijelaskan. Teks deskripsi menggunakan bahasa yang kaya dan imajinatif untuk menciptakan gambaran mental di benak pembaca. Ya, baik. Nah, jadi begitu ya teks deskripsi itu. Jadi, misal kalian bisa mungkin pergi ke pantai atau kemana banyak ke teman-teman wisata. Di situ kalian bisa mendeskripsikan suatu suasana yang terjadi, suasana yang ada di tempat tersebut. Di situ kalian bisa mendeskripsikan dengan apa yang kalian pikirkan dengan pikiran kalian sendiri yang membayangkan dalam pikiran kalian. Nah itu jadi yang tadi sudah jelaskan oleh teman itu sangat benar. Memang diskusi memang tujuan apa pengertiannya memang itu tujuannya memang sangat benar yang kita sampaikan di sini ya. Mungkin ada lagi Bapak mau tanyakan nih, mungkin ada yang bisa jawab terkait materi yang Bapak jelaskan, yaitu apa sih tujuan utama dari teks deskripsi tersebut? Saya, Pak. Ya, silakan. Tujuan utama teks deskripsi yaitu yang pertama untuk menggambarkan atau melukiskan sesuatu sehingga pembaca dapat membayangkan atau memahami apa yang sedang dijelaskan, Pak. Itu menurut saya, Pak. Nah, benar. Namun ada beberapa yang perlu Bapak jelaskan ya. Itu terkait tujuan dari teks deskripsi. Tujuannya itu memang sangat benar yang sudah dijelaskan oleh teman, itu untuk memberikan suatu gambaran yang secara rinci dalam suatu objek yang dideskripsikan.
Nah, itu salah satu tujuan utama dalam tes deskripsi yang bisa di seperti yang tadi teman jelaskan itu memang sangat benar tujuan utama dari tes deskripsi. Berikutnya mungkin ada yang mau bertanya ke Bapak untuk berikutnya. Mungkin ada banyak kan tadi Bapak sudah jelaskan ada ciri-cirinya, terus ada mungkin ada fungsinya juga, mungkin kalian bisa bertanya ke Bapak, Bapak bisa jawab. Silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Tidak ada, Pak. Aku semuanya, Bu. Aku udah jawabkan. Ya harus bertanya dong. Kita kan di sini sama-sama belajar ya. Ya. Belajar supaya pintar, supaya bisa. Ya, silakan. Bagus. Bisa. Ya, Deskripsi ini bisa apa? Bisa tidak utama ya. Ciri-cirinya seperti apa? seperti yang kamu sudah jelaskan sebelumnya itu, ada juga ciri-ciri dari tes deskripsi. Salah satunya menggambarkan suatu objek ya, menggambarkan suatu objek dengan secara rinci atau secara itu salah satu ciri-ciri dari tes deskripsi. Seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi, ciri-ciri utama dari salah satu tes deskripsi itu ciri-cirinya menggambarkan suatu objek ya, suatu objek dengan secara rinci atau secara jelas. Jadi itu salah satu ciri utama dari tes deskripsi, menggambarkan suatu objek dengan secara rinci. Nah, contohnya seperti kalian bisa pergi ke mana tempat saja, dan itu sangat tempat wisata atau tempat mana. Nah, di situ kalian bisa mendeskripsikan suatu objek yang terletak di dekat kalian atau berada di sisi kalian, di depan, belakang, samping dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh dari ciri-ciri tes deskripsi. Sudah jelas? Jelas, Pak. Pak, jadi sudah jelas ya. Ya, jadi mungkin begitu saja pertemuan kita pada hari ini. Jadi minggu depan baru kita lanjut ya. Ya, Pak. Ya, sebelum Bapak akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Bapak minta salah satu untuk pemimpin kita dalam doa sebelum kita mulai pertemuan. Ya, silakan Mas. Mari teman-teman dan Bapak Guru, sebelum kita pulang adalah kita berdoa kepercayaan kita dan keinginan kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih terima. Ya. Ya, baik begitu saja ya. Nanti Ya, Pak. akan depan kalau kita bertemu lagi ya. Ya, Pak. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak.